Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudaraku yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, ya, sehingga channel dakwah ini dapat eksis, ya, hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada, ya. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Selanjutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, ya, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya, baik yang di mancanegara maupun di dalam negeri, ya, semuanya lah, ya. Terima kasih. Semoga selalu always dan tidak pernah never, dan tetaplah menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share link kajiannya, ya. Tapi linknya jangan kamu unduh, kamu potong-potong, kamu unggah ulang, jangan. Selanjutnya semua dari kalian aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baiknya untukku, dan aku doa semoga kebaikan doamu untukku Gusti Allah curahkan juga untukmu. Sebagai sesama saudara muslim kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari doa-doa yang diijabahi Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Ini seharian hujan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga videonya bisa cerah, ya. Ini gelap, pasang lampu. Kalau audionya insya Allah mantap lah, ya. Oke. Kita lanjut ke seri yang ke-19, ya. Seri yang ke-19. Ah, gini aja udah. Ya, seri yang ke-19. Iya, aku sampaikan dulu. Sebetulnya aku itu sudah menyusun roadmap, ya, peta jalan diskusi kita. Kita awali dari perjanjian baru. Memang adanya itu di kitab Yohanes tentang nabi yang akan datang itu kan. Setelah itu kita kan tanya bagaimana orang Yahudi itu kok bisa tahu, sehingga mereka tanya, ya, tentang Mesias, Elia, dan nabi yang akan datang, gitu, ya. Kan begitu ceritanya di seri pertama dulu. Lalu kita cari jawaban itu, ya, adanya di perjanjian lama. Karena nubuah itu kan di perjanjian yang lama, ya. Maka sejak saat itu kita beralih ke perjanjian lama. Sebetulnya begitu kerangka berpikirnya, perjanjian baru dulu selesai, naik ke perjanjian lama. Namun demikian ternyata di tengah jalan nggak jalan yang apa telah aku rancang, karena kita harus memberikan apresiasi, ya, penghormatan juga, ya kan orang sudah berpikir, menulis, berkomentar itu kan, ya, ya capek, ya harus kita kasih apresiasi lah. Makanya aku bilang sejauh cara penyampaiannya itu bersahabat, bersaudara, ya, ada adab, ada aturan, ada akhlak, ada etika, gitu, aku pasti berusaha untuk mengapresiasi, gitu, ya. Tapi kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, ya sudah, aku lewati saja, dan aku tidak pernah hapus, biarin saja, gitu, ya. Mungkin penghormatanku itu, ya, itu dengan tidak menghapus itu, ya. Sebetulnya kalau aku mau hapus kan bisa, ya, tapi enggak, aku biarin aja, ya. Lah teman Kristen kita kan kemarin mengajukan sanggahan, gitu loh, dalam komentarnya. Dan seperti aku bilang tadi, ya,
karena sanggahannya itu, komentarnya itu masuk dalam kriteria yang beretika sebagaimana orang beragama harus beretika gitu ya. Makanya aku kasih apresiasi, aku tanggapi gitu. Nah, disitulah awalnya karena ya kita bisa maklum lah ya teman Kristen kita. Kalau teman Kristen kita menerima semua kajianku ya dia jadi Islam. Gitu aja logikanya. Ya. Kalau dia menerima semua kajian-kajian kristologi yang aku suguhkan, ya dia ya pastinya dia jadi Islam. Nggak ada pintu lain gitu loh ya. Makanya ketika teman Kristen kita menyanggah, ya memang seharusnya begitu. Karena kalau dia nggak menyanggah dia jadi Islam. Kalau dia menerima semua kajianku. Jadi kalau ada sanggahan dari teman Kristen itu sesuatu yang memang ya harus begitu, wajar-wajar saja. Berikutnya dalam sanggahan itu dia kan sepertinya nggak sabar lalu menukil Matius 17 ayat 5 tentang Yesus dipermuliakan di atas gunung gitu ya. Yang kemarin kita sempat singgung tapi enggak dalam tentang konfigurasi. Jadi Yesus itu sanggup ya melakukan perubahan ya secara fisik. Oke. Maka akhirnya kita belum selesai di perjanjian lama, balik lagi ke perjanjian baru. Itu masalahnya. Jadinya peta jalan yang sudah aku rancang, ya sudahlah akhirnya nggak jalan. Ini aku jelaskan supaya kalian juga nggak bingung gitu ya. Karena nanti kita akan dari perjanjian lama, perjanjian baru. Ya mauku lama dulu, baru dulu selesai ke lama. Lama dulu selesai ke baru gitu. Nggak siksak. Ini akhirnya kita siksak. Karena ngikuti saudara Kristen kita ya yang dia sepertinya sudah nggak sabaran itu ya menyanggah dengan kitab Yohanes 17:5 itu ya, dan aku tolak itu ya karena itu ngawur, nggak dipaksakan gitu loh. Dan aku sudah ingatkan kemarin, catatan kaki yang dibuat LA itu tujuannya baik dan kita tidak boleh a priori ya. Itu untuk mengguiding kita. Cuman hati-hati, harus di cross check ulang. Kita cross check kalau itu satu substansi ya kita terima, kalau enggak ya kita tolak. Itu aku tolak meskipun ada catatan kakinya. Nggak bisa itu digabungkan dengan satu pemikiran dari ulangan 18. Baik 18:15, 18:18 nggak bisa. Jadi jangan karena ada diksi dengarkanlah itu terus di sana juga ada dengarkanlah, di sini dengarkanlah, terus itu satu cerita, satu masalah. Oh, enggak bisa begitu. Dan aku sudah tunjukkan kemarin banyak diksi-diksi dengarkanlah, dan itu cerita tentang hal yang lain gitu ya. Oke, cuman aku wanti-wanti jangan a priori terhadap catatan kaki yang dibuat LAI, itu membantu kita sebetulnya. Namun juga jangan cek kosong kamu terima saja. Jangan ya. Seperti aku tolak itu. Begitu juga ketika dari Mesir aku panggil anakku. Aku tolak itu. Meskipun catatan kakinya itu menukil ke perjanjian lama. Itu bukan Yesus yang dimaksud, tapi ya Bani Israel ketika zaman Musa. Oke. Itu penjelasan dari aku, dan berikutnya dari kajian kita kan jelas 3 sosok ya. Mesias, Elia, Nabi yang akan datang. Oh, tumben tulisanku bagus ya. Aku sebetulnya mau fokus ke sini. Tapi akhirnya tuntutan dari komentar yang masuk, aku sepertinya harus menjelaskan ini juga. Itu loh. Ya sudahlah, nggak apa-apa, nanti tak jelaskan ya. Ini sebenarnya sudah ada semua di buku yang aku tulis itu, Benang Merah Agama Samawi ya. Kan tujuan kita kan soal tajuk kan kita bicara Nabi yang akan datang, tidak Elia, tidak Mesias. Ya itu tadi tuntutan diskusinya akhirnya melebar. Ya sudahlah. Yang penting kalian sabar mengikuti ya. Mau sampai seri keberapa pun nggak ada masalah. Sekarang kita ke Nabi yang akan datang. Kita sudah tahu kan, teman Kristen kita memaksakan diri memasukkan Yesus. Ya. Aku kan sudah memberikan guiding sama kalian.
Kalau mau diskusi ini dengan teman Kristen, tanyakan dulu dia konsep teosnya yang mana. Karena Kristen tuh beda-beda. Ada yang Unitarian atau Tauhid, ada yang Tritunggal, ada yang Oneness gitu ya. Terus tanyakan sama dia. Posisi Yesus itu sebagai Allah apa sebagai Nabi? Gitu. Kan aku sudah tekankan. Yang kita permasalahkan tuh Nabi. Sudah jelas Nabi kok Yesus dimasuk. No. Ya nggak apa-apa Yesus dimasuk. Tapi kamu harus mengatakan dia nabi bukan Allah. Trouble kan di situ. Trouble. Makanya ikuti aja kerangka berpikirnya Alkitab, jangan kamu menjungkir balikan Alkitab hanya membela dogma. Yesus. Aku sudah cerita di seri-seri awal. Arimatea itu kan pernah mengadakan dialog lintas iman tahun 2000-an berapa ya? 2005, 2006 sekitar itulah, 2007 itu ya. Pasnya lupa aku kalau udah lama. Itu rektor dari Institut Injil Indonesia itu doktor, pada waktu itu doktor, mungkin sekarang udah profesor ya. Roland Octavianus mengatakan bahwa aku minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. sorry. Itu dikatakan penolong yang lain itu Roh Kudus. Ya, dia bilang Roh Kudus. Ya. Padahal informasi itu tidak bisa dilepaskan dari Ulangan 18, 15, 18, 18 dan nanti 34, 10. Nggak bisa. Itu alurnya ke sana, ya. Ya. Jadi itu nggak lepas begitu saja. Dan di situ, ya, Pak Rektor itu mengatakan, ini Rektor Institut Injili loh ya, mengatakan Roh Kudus. Jadi artinya aku akan minta kepada Bapak seorang penolong yang lain, nanti itu larinya ke sini. Roh Kudus. Nih. Yang aku mau katakan, sesama Kristen saja, ini Kristen, ya. Itu tentang ini sudah nggak sejalan. Nih. Sudah bertentangan. Sesama Kristen. Kalau sesama Islam bertentangan ya wajar. Sesama Kristen sudah bertentangan. Mana yang benar? Yesus atau Roh Kudus? Kalau Roh Kudus ini nabi, Pak, bukan roh. Kalau Yesus ini nabi, Pak, bukan Allah. Ya. Ini sebetulnya kita cukup mundur saja jadi penonton mereka biar menyelesaikan perdebatan di antara mereka ya. Oke. Ya. Karena apa? Saling memaksakan yang bukan tempatnya di tempat dimasukkan. Ini tempatnya nggak di sini. Kan ada 3. Dan nanti aku menjelaskan. Mesias itu ditempati siapa? Elia itu ditempati siapa? Nabi yang akan datang itu ditempati siapa? Gitu. Ya, tapi setidaknya kamu tahu di internal kekristenan saja terjadi polemik. Gitu. Oke, aku hapus. Sekarang aku mau melanjutkan ini yang kemarin terputus ya. Karena kita harus memberikan apresiasi saudara Kristen kita. Ya, maka sekarang kita lanjutkan yang ini. Ya. Oke. Sebelumnya aku bacakan dulu komen yang masuk. Wah, ini kacamata di mana ini? Coba berjuang tanpa kacamata. Ya harus dijauhkan karena aku terang jauh. Pertama, Kang Nurkolis ya. Kang Nurkolis ya dari Brebes. Ya. Alhamdulillah Brebes hadir ngaji, salam sehat selalu dan salam Islam rasional. Oke, terima kasih untuk Kang Nurkolis ya. Salam Isra juga untuk semua keluarga yang ada di Brebes ya.
Berikutnya Kang Isdianto. Alhamdulillah gue sudah mandi setia hadir menyimak kajian, mengikuti seperti air mengalir sampai ke muaranya nanti. Mantap. Jadi kita ikuti saja alirnya. Bermuara kemana kita ikuti. Ya. Semoga sehat selalu Gus dan mudah mendapat rezeki yang barokah. Salam Islam rasional. Oke, salam Isra untuk Kang Isdianto dan semua saudara muslimku yang ada di Sidamanik. Berikutnya soleha kita Gispati. Alhamdulillah selalu always ya. Tuan Guru siap pasang otak agar kebodohannya bertepi ya. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan yang prima dan keberlimpahan rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Salam Isra dari Palu. Berikutnya Bapak Poni di Raharjo, ini Kalimantan Tengah ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra buat kita semua yang suka menggunakan rasio. Lanjut Gus untuk membahas kisah para Rasul 3:22-23. Saya yakin bahwa Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Alasan saya, ada yang pertama pasti ada yang terakhir, dan yang terakhir bukan Nabi Isa tetapi Nabi Muhammad SAW. Mantap. Ya, Pak Ponidi mulai membaca peta jalannya ya. Oke. Kristen Mormon itu juga gini Pak Ponidi, ini juga untuk yang lainnya ya. Bagi Kristen Mormon, kenabian itu tidak berhenti di Nabi Isa juga. Maka pimpinan mereka Joseph Smith itu dianggap nabi. Dan nanti setelah Joseph Smith mangkat ya, digantikan oleh nabi berikutnya gitu. Ya. Jadi urusan nabi juga di internal Kristen masalah juga. Karena Kristen Mormon itu tidak mengakui nabi itu sudah berhenti selesai di Kanjeng Nabi Isa atau mereka sebut Yesus, enggak. Ya. Itu masih terus berjalan. Makanya setelah Yesus Joseph Smith, nanti setelah Joseph Smith nggak tahu siapa itu. Sejarahnya kan pernah kita bahas. Ya. Oke. Tapi ya mereka nggak mau ke Kanjeng Nabi Muhammad. Nabinya orang bule di Amerika sana. Mas Wahyu 72. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Berbes hadir nyimak Gus. Salam Isra. Salam Isra juga untuk semuanya. Gurum and Rukem Arema nyimak Subuhan Sam. Lanjut dedel duel. Aku jelaskan ya. Ya memang gaya kami Arema itu kalau bicara itu memang selalu to the point ya. Ini kalau nggak aku jelaskan nanti dikirain serem banget dedel duel gitu ya. Jadi gini loh, ada sebuah bangunan pemahaman dan itu salah, maka ini harus kita runtuhkan, kita ratakan dengan tanah, terus kita bikin bangunan baru yang benar. Kalau bahasa Alkitabnya dekonstruksi. Nah, untuk bangun ini yang lama harus dibikin dedel duel dulu, diruntuhkan dulu, diratakan sama tanah. Itu loh. Ya, ini supaya nanti dikirain serem. Mana itu dedel duel? Matur nuwun Sam Rukem en Gurem atau Gurem en Rukem ya. Oke, kita lanjutkan ke Jogja, ada Kang Mas Indi Margono. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini yang punya Jogja. Ini soleha kita Tin Dena Abdul ya. Sepertinya ini junior kita ya. Kita ucapkan selamat bergabung, semoga betah di sini bersama teman-teman. Di sini kajiannya ya begini, naturali ya apa adanya, dan bongsonya ini bongso kasar untuk bongso halus. Ya, tapi semoga betah. Mungkin nanti komen berikutnya bisa disebutkan dari mananya ya. Semoga dengan begitu silaturahmi di antara kita semakin akrab. Oke, matur nuwun untuk Tin Dena Abdul. Lanjutnya Kang Ilham Perdana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Beti Surakarta hadir, monggo. Izin bertanya Gus, maaf Oot, apakah dulu jenengan pernah bergabung di JPM At-Tauhid? Salam Isra. Kemarin ada yang tanya apakah Gus Beti kenal dengan pendeta ES dan punya hubungan emosional. Apa tuh maksudnya dengan pendeta ES? Aku nggak tahu kenapa tanya begini. Ilham kenapa tanya begini? Ya. Kenapa tanya begini?
Makanya kalau aku jelaskan itu diperhatikan ya. Aku kan pernah ngomong, banyak organisasi-organisasi dakwah dan masing-masing punya bendera. Aku bilang kok sama teman-teman, sama pelaku dakwah itu, silakan saja kerek setinggi tahu kerek ya. Kerek setinggi-tingginya bendera organisasi dakwahmu, tapi jangan sampai melampaui tingginya bendera la ilaha illallah. Nah, ini catat, masukkan dalam otakmu. Kemudian jaga oleh hatimu. Silahkan kerek bendera organisasimu setinggi mungkin, tapi jangan melampaui bendera la ilaha illallah. Ya. Jadi begini, kami di Lembaga Forum Arimatea itu open mind. Kalau ada organisasi-organisasi tumbuh baru yang dakwanya itu yang meskipun tidak sama persis tapi ya senapas, yang mengambil jalan menangani kasus-kasus pemurtatan, ya, bongkohan akidah, kosul pikir dengan Kristen yang disebut kristologi, itu ya. Kami selalu dukung. Karena apa? Hitung-hitungan kami Indonesia ini dengan luas sebeginian itu justru kurang organisasi dakwah yang seperti Arimatea. Harusnya lebih banyak lagi gitu. Ya, jadi kalau ada kami dukung. Dan kami ikut membidani berdirinya AWF, Abdullah Wasian Foundation, itu di rumahnya Dokter Sugeng, dokter ya, bukan doktor. Tapi itu yang baru-baru yang nggak ngerti sejarahnya, yang lama-lama ngerti. Begitu juga pendirian YPM At-Tauhid dulu itu aku dijemput, aku kan di Batu, rapatnya itu di Malang. Tapi yang rapat itu teman-teman dari Surabaya. Yang dari Batu itu aku ya. Terus itu di rumahnya doktor, ini bukan doktor karena dia dosen fisika, salah satu universitas terkenal di Malang. Di sana kita rapat dan aku waktu itu sakit pinggang, kecetit kata orang Jawa, terkilir. Jadi tertatih-tatih jalannya. Di sana kita menggodok YPM At-Tauhid dan akhirnya kita mendirikan YPM At-Tauhid ini. Jadi dengan yang lama-lama kami ya kenal orang kami yang mendirikan ya, bermusyawarah di situ. Dan bahkan dengan sesepuhnya, tokohnya Yai Rofi'i itu ya aku berkawan baik gitu loh. Ya. Namun kemudian di tengah jalan karena markasnya kan akhirnya di Surabaya meskipun kita menggodoknya di Malang. Aku yang tentunya nggak bisa hadir ya, karena Batu Surabaya itu ya perlu waktu dan perlu uang juga kan kalau harus ke sana-sana. Tapi bagiku ya sudahlah, sudah berdiri, sudah jalan ya sudah. Jadi meskipun aku mendirikan tidak ikut mengawal karena teman-teman sudah bisa jalan ya sudah. Jadi gitu ceritanya. Sekarang kamu simpulkan ya, apakah bergabung atau tidak? Ya, jadi aku meskipun sudah punya bendera Arimatea, aku mendukung. Bahkan itu kan membantu Arimatea justru. Coba kalau Arimatea sendiri di Nusantara ini kan ya apa ya bisa menghandle dengan permasalahan banyak ini. Justru menurutku kurang harus ada lagi tumbuh ya. Seperti sekarang ada kayak Sophia itu juga punya teman ya. Ada apa itu di Jakarta lupa aku ya. Gerakan anti pemurtatan atau apa gitu. Banyak lagi semakin bagus gitu ya. Oke, itu untuk Sopogi. Ilham Perdana, nggak tahu, tolong kamu jawab kenapa kamu tanya itu. Ya. Terserah kamu simpulkan tuh bergabung atau tidak. Ya. Itu jaketnya ada tapi nggak sempat terpakai. Kapan-kapan kalau kamu mau tahu jaketnya, tak kasih tahu. Lanjutnya Kang Irfan Al-Akbar masih nyimak ba'da subuhan di Kerinci Jambi. Oke, matur nuwun ya. Kang Irfan Al-Akbar, kemudian Bu 99 hadir Gus. Oke, mantap. Bu Ne Banjarmasin hadir Tuan Guru. Oke, mantap. Didi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nyimak Gus, mantap. Freedom. Apa lagi maksudnya? Hadir nomor 1 plus 1000 keberkahan. Salam Isra Pak Guru. Oke, salam Isra juga untukmu. Kang Hermanan Atawijaya, assalamualaikum, waalaikumsalam, salam Isra. Kang Saran Gipari ya, terima kasih. Sore hari ini Demak hadir Guru, mantap. Mas Wiwit, nah ini junior kita juga ya.
Semoga betah di sini ya. Oh, Mas Wit Surabaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. 5. Itu ada soleha kita juga dari Surabaya. Ini Ayesia ya, hadir nyimak kembali biar makin pintar. Mungkin bisa bersilaturahmi minimal lewat WA nanti ya, supaya persaudaraan di antara kita semakin dekat. Kemudian Kang Samsul Yatim gelar tikar Gus clear tentang Elia. Ya, jadi gini loh. Kalau kekinian itu kalian tahu ya, Mahathir Muhammad itu Perdana Menteri Malaysia. Itu kan disebut Soekarno kecil itu. Karena karakter perjuangannya dan sikap dia terhadap negara asing ya, dan negaranya sendiri itu senapas dengan Bung Karno, maka disebut Soekarno kecil. Jadi bukan Bung Karno-nya itu melakukan reinkarnasi, enggak begitu. Ya, sama dengan Yohanes Pembaptis itu sudah dimasukkan dalam nubuah yang nanti akan kita bicarakan. Itu tipologinya itu seperti Elia gitu loh. Maka disebut Elia. Jadi jangan dipahami Elia itu kan orang lama itu. Perjanjian lama berapa tahunan itu ke belakang, itu panjang. Sedangkan Yohanes Pembaptis kan seangkatan Kanjeng Nabi Isa, orang perjanjian baru, itu lama. Jadi jangan dianggap Elia itu reinkarnasi hidup lagi, enggak begitu. Karena dalam Alkitab itu ditulis orang itu mati sekali, jadi nggak ada reinkarnasi. Makanya menarik diskusinya, nanti Yesus itu kan sudah mati, nanti mati lagi nggak? Kalau mati lagi berarti melanggar Alkitab gitu loh. Karena di Alkitab orang itu mati sekali, nggak mati 2 kali. Ya. Berikutnya juga ketika kita lihat kemarin di Matius 17 itu kan, ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, itu Elia kan katanya datang, Musa datang. Itu hantunya Elia dan Musa atau apa itu? Itu kan perlu diperjelaskan. Karena ini hujan ya, semoga nosisnya nggak masuk. Karena Elia dan Musa itu orang perjanjian. Musa justru lebih ke belakang. Gitu. Kok tiba-tiba di atas gunung dia hadir? Apa itu orang ngigau atau gimana? Ya Matius lah yang tahu, karena Matius yang nulis. Tapi kita mau tanya Matius juga nggak bisa gitu. Ya. Oke. Fenomena seperti Bu Ne ini, oh ini komentar tentang Bu Ne ya, adalah kategori iman fitrot, yaitu iman dasar semua manusia. Bukti dari iman itu adalah si iman ini selalu minta penjelasan yang bersifat eksak. Karena sebenarnya jawaban itu sudah dimiliki si iman, hanya saja si iman ini selalu ingin membuktikan pada kita bahwa kebenaran itu ya kebenaran bersifat telanjang. Sehingga si iman ini nanti ketika kita menemukan jawabannya akan mengatakan, nah bener kan kata saya. Keep stay in like Bu Ne ya, sehingga bisa mengingatkan kita makna pentingnya cahaya kebenaran. Mantap. Itu dari Kang Samsul Yatim. Rizal Wahyu number 1 terus, mantap. Jangan lupa tugas kampus. Mas Wit ya, tadi sudah aku katakan. Itu ada soleha kita Aisyah itu sama-sama Surabaya. Kapan-kapan kita makan rujak cingur dari Surabaya. Oke, aku nggak punya utang ya. Pak Ponidi sudah ya, Pak Ponidi sudah ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Isra buat kita semua yang suka menggunakan rasio ya. Udah kok ya, Ispati sudah. Oke, sudah. Sekarang kita ke materi kajian. Nih ya. Nih, kita lanjut ke sini. Kemarin kan sempat terputus. Nih ya. Oke, aku baca begini. Ini komentar dari teman Kristen ya. Salam persaudaraan kepada semua. Nah, mantap ini, santun ini. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Ya. Itu yang dibaca ini. Kalau kita baca terus, maksudnya tidak akan ada lagi nabi yang akan bangkit di antara orang Israel selepas Musa atau pasca Musa. Ya. Kita baca lagi komentarnya. Terjemahan LAI untuk ulangan 3410 memang agak bias, kurang tepat. Ya.
Ini teman Kristen sendiri yang katakan gitu. Makanya kemarin kan aku sudah tunjukkan. Kurang cocok pakai kacamata ini ya. Bahwa 3410 ini full polemik. Terjemahan saja yang aku hadirkan kemarin 4 terjemahan, itu nggak semua loh ya. 4 aja sudah nggak sama semua. Tentang tanda bacanya itu juga 2 pakai koma, 2 pakai titik. Karena dalam perdebatanku itu pernah ditanyakan, ya. Itu masih terjemahannya, belum penafsirannya. Seperti apa itu? Ya, terjemahannya saja sudah terjadi polemik seperti itu, gitu ya. Makanya teman Kristen kita mengatakan terjemahan LAI untuk ulangan 3410 memang agak bias, kurang tepat. Tapi kalau sampai diartikan bahwa tidak akan ada lagi nabi yang akan bangkit di antara orang Israel, itu kan jelas ngawur toh bro. Mau dikemanakan semua nabi-nabi setelah Nabi Musa itu? Esra, Nehemia, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Hosea, Yul, Amos. Amos ini nabi kerjanya angon bebek ya. Angon itu menggembala bebek ya. Kalau di Jawa namanya Suntuluyo. Jadi Suntuluyo itu tukang angon bebek itu loh, Suntuluyo ya. Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk dan seterusnya itu mau dikemanakan? Aku nggak tahu untuk Alkitab LAI, tapi di Alkitab CEF yang kupakai ulangan 34, 10, 12 ada di bawah judul perikop Moses was a great prophet. Apa ini? Moses nabi yang agung ya. Jadi maksudnya ayat ini adalah menunjukkan bahwa Nabi Musa adalah nabi yang besar dan Musa memang adalah nabi besar bagi bangsa Israel. Muslim sibuk membuktikan bahwa Muhammadlah nabi yang seperti Musa. Tapi Yesus kita adalah lebih daripada Musa. At last, ada 2 catatan dalam PP yang membuktikan hal ini. Menarik juga ini. Aku menarik yang ini loh, komentar dia mengatakan begini. Muslim sibuk membuktikan bahwa Muhammadlah nabi yang seperti Musa. Terus ini, tapi Yesus kita adalah lebih hebat daripada Musa. Ya nggak bisa dong mas. Musa itu mampu memobilisasi orang Yahudi untuk satu barisan dengan dia, berjuang melawan penindasan Firaun. Kanjeng Nabi Isa atau Yesus dia tidak mampu memobilisasi orang Yahudi. Makanya dia akhirnya menjadi korban. Jadi penyalipan itu sebetulnya implikasi politik, bukan implikasi teologis. Gak ada nilai teologisnya. Karena dia tidak mampu memobilisasi orang-orang Israel lah, atau orang-orang Yahudi, akhirnya dia kan disalib. Justru dia korban kedengkian tua-tua Yahudi. Jadi kalau disamakan, ya nggak bisa lah, apalagi dihubungkan ya. Oke, tapi itu hal lain. Sekarang kita akan jawab. Gimana nih nabi-nabi yang lain? Ya. Gimana coba? Ya. Aku ingatkan berkali-kali ya bahwa Matius 17:5 itu karena kamu kalau baca catatan kakinya itu sama LAI juga dipaksakan itu terkait dengan ulangan 18:18 itu. Lah kalau terkait dengan 18:18 kan otomatis dengan 18:15 juga dong. Cuman itu aku tolak ya. Tapi walaupun demikian berkali-kali aku ulangi supaya kalian tidak alergi. Catatan kaki itu adalah baik tujuannya, dibikin oleh LAI agar pembaca Alkitab itu ada guiding untuk mencari ayat-ayat yang saling terkoneksi gitu ya. Tapi pesan aku jangan a priori, juga jangan beri cek kosong. Ya, lihat ke permasalahan aslinya. Kira-kira LAI salah gabung-gabungkan enggak gitu. Seperti teman Kristen kita tadi, dia bilang terjemahan LAI ini bias katanya gitu. Oke. Kemana nabi-nabi itu? Ya, kemana? Aku jelaskan dulu ya.
siapa di sini ya? Dia tulis Ezra, Nehemia, belum lagi Yesaya, belum lagi Yeremia, ya, belum lagi Yehezkiel, belum lagi Hosea, nabi-nabi top Yahudi, Yul, Amos, siapa lagi? Obaja, bukan Bajai lo ya. Obaja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk. Ini nabi-nabi perjanjian lama ini. Pertanyaanku, Yohanes Pembaptis masuk nggak? Masuk. Yesus masuk nggak? Nah, tergantung diposisikan Allah atau nabi dia. Nabi dia masuk Yesus. Jadi yang digugat oleh teman Kristen kita itu begini loh. Ya. Oh sebentar, aku tulis ini lagi. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Ini loh ya. Cluenya di sini. Tidak ada nabi lagi yang bangkit di antara orang Israel. Ini cluenya ya. Ini cluenya. Perhatikan. Ya. Minum kopi dulu. Bismillah. Ya, kita batasi. Gini ya. Ini pernyataannya atau ini cluenya ya. Ini nabi-nabi. Perjanjian lama dan perjanjian baru tambah Yohanes dan Yesus. PL plus PB. Teman Kristen bertanya, kalau terjemahan LAI seperti itu, jadi ini sepertinya dia menggugat terjemahan LAI. Maka mau tidak mau harus diakui, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Jadi setelah Musa, ya, pasca Musa tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Nah, ini pahami dulu. Lalu dia mengajukan pertanyaan. Lalu mau dikemanakan ini? Ini kan nabi-nabi pasca Musa ini. Perjanjian lama ini ya. Mau dikemanakan? Karena faktanya ini ada. Siapa dia? Ezra, Nehemia, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Hosea, Yul, Amos, Obaja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk. Perjanjian baru, Yohanes, Yesus. Mau dikemanakan? Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini harusnya ada Maleaki ini harusnya. 14, 15. Ada Maleaki, ada Zakaria. Tapi nggak dimasukkan, ya sudah ya. Kan perjanjian lama itu ditutup oleh Maleaki. Harusnya ada ini Maleaki, Zakaria. Tapi sudahlah, kita tahu. Tapi intinya begini. Kalau kita ikuti terjemahan ini, ya, yang dibikin LAI ini, maka itu mau tidak mau harus pemahaman kita akan mengatakan
Tidak ada lagi nabi yang bangkit dari orang Israel, itu tidak ada. Itu clue, sudah jelas di sini. Ya. Sudah jelas. Tapi fakta di lapangan, ada nabi dari Israel, mau itu perjanjian lama, mau itu perjanjian baru, ada. Ini nabinya ini. Terus gimana ini? Gitu loh. Maka aku jawab. Ya, perhatikan. Yang dimaksud ini nih, ya. Nih adalah tidak ada nabi lagi yang bangkit di antara orang Israel. Berarti nanti kalau ada nabi yang bangkit itu mesti di luar Israel. Jangan lupa, syaratnya bukan hanya di luar Israel aja. Nanti lu bilang Romawi, Yunani, enggak. Di luar Israel tapi dia masih saudaranya. Baca di Ulangan 18, 18. Saudaranya Israel. Siapa lagi kalau bukan Arab? Dari bapak Abraham menghasilkan dua bangsa, yaitu Arab dan Israel. Ini loh. Di luar Israel tapi masih saudara Israel. Ya ke sini. Makanya Pak Ponidi itu sudah mulai membaca peta dia. Nggak ada pilihan lain. Nanti dari garis Esau yang katanya menurunkan bangsa Edom yang itu Romawi Yunani, ya nggak ada yang jadi nabi. Dari Ketura kita nggak jelas. Ya. Kalau dari Sarah kan nanti Esau dan Yakob, ya, yang kemudian jadi Israel itu. Yang kita tahu, ya, yang nanti menjadi nabi itu ya dari Israel lewat Bunda Hajar, ya, Bunda Sarah melahirkan Ishak melahirkan Yakob dan Esau, tapi hak kesulungan Esau dicuri lewat episode semangkuk kacang merah itu kan, akhirnya dimiliki oleh, jadi hak kesulungan itu penting, ya. Diambil alih oleh ya dicuri lah, ya, orang dibohongi si Esau oleh Yakob yang kemudian menjadi Israel itu. Nah, dari Bunda Hajar itu kan dari garis Bunda Sarah itu Kanjeng Nabi Ismail, yang kemudian Kanjeng Nabi Muhammad melahirkan bangsa Arab. Jadi kalau kita ditanya kenabian itu, kalau ada orang ngaku-ngaku nabi, lihat dia bangsa apa? Oh, bangsa India, ya enggak lah. Ya mungkin itu hanya bangsa Israel dan bangsa Arab. Jadi sekarang ada orang ngaku nabi, lihat aja dia dari bangsa apa. Bangsa Cina, enggak masuk. Ya, India enggak masuk, Indonesia enggak masuk. Ya, yang ada hanya Israel dan Arab. Jelas ya di sini ya. Oke. Sekarang kita kembali ke sini. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Ini menjelaskan nanti ada nabi lagi bangkit, tapi dia bukan orang Israel, namun saudara Israel, merujuk ke Ulangan 18:15, 18:18. Ya siapa lagi kalau bukan ini? Jadi ini, ya, ini menjelaskan ini itu loh, Arab ini loh. Nah, ini tidak menjelaskan ini. Ya gini lah ya. Ini itu tidak menjelaskan ini. Jadi yang dimaksud ini bukan ini. Jadi ini ya biar aja, nggak apa-apa. Ada Nabi Esra, Nehemia, ya kita akui. Apakah dia menyalahi teks ini? Enggak, karena yang dimaksud ayat ini bukan nabi-nabi ini. Karena apa? Ini nabi-nabi Israel, sedangkan di sini di luar Israel. Gitu loh. Jadi nggak berbenturan ini. Ngerti? Kalau teman Kristen kan kita lihat tadi, dia menganggap bahwa ini ada fakta.
ada nabi-nabi banyak ini. Ya. Pasca Musa. Nah, terus bagaimana? Di sini harus dipahami bahwa pasca Musa sudah nggak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dia lupa bahwa ini itu tidak mengarah ke sini tapi ke sini karena diikat oleh saudaranya di luar bangsa Israel. Makanya kalau Yesus kemarin dipaksakan oleh teman Kristen kita menjadi nabi, nggak bisa lah. Yesus itu Israel, bos. Taruhlah kamu mendegradasi, artinya kamu sekarang otakmu itu sudah nggak percaya lagi sama Tritunggal dan memang itu nggak bisa dirasionalkan karena melanggar rasio, ya itu dogma. Terus kamu kok ditanya Yesus itu Allah apa nabi? Nabi gitu. Terus apakah dia bisa masuk ke sini? Nggak bisa karena dia Israel. Sedangkan yang di sini, ya di antara orang Israel ini tidak ada yang bangkit. Jadi tidak ada nabi yang bangkit di antara orang Israel, gitu loh. Ketika Yesus Israel nggak masuk, Yohanes Pembaptis nggak masuk, Esra semua ini nggak masuk. Jadi ini tidak bertentangan dengan ini, karena yang dimaksud ini adalah ini Arab ini. Jelas ya, jadi nggak bertentangan. Karena nggak berpikirnya kita harus paham. Ini tidak terkait dengan ini. Karena apa? Yang dimaksud ini orang yang di luar Israel, tapi masih saudaranya Israel. Sedangkan ini Israel semua. Dari sini kita tahu, makanya kenabian itu banyak dari saudara kita Israel. Ada berapa itu? Kalau dari Arab kan cuma 2 kan, Kanjeng Nabi Ismail sama Kanjeng Nabi Muhammad. Lainnya diambil Israel semua. Dan itu harus kita akui, memang faktanya begitu kok. Jadi jangan mentang-mentang kamu orang Islam terus itu kamu tolak, ya nggak bisa dong, nggak tambah nggak benar begitu. Ya, jadi kalau ditanyain dari Arab berapa nabinya, ya cuma 2. Ya memang faktanya begitu 2, siapa? Ismail, Kanjeng Nabi Muhammad, sudah. Jadi Kanjeng Nabi Ismail itu nanti, aduh panjang ceritanya. Nanti ada Ariba, ada Musta'riba, ada Badia, itu suku-suku. Sampai nanti ada Sem Semitik yang kita bisa bicarakan, itu nanti kajiannya panjang lagi. Itu pelajaran tentang sejarah bangsa Arab. Jadi dulu gini tuh, aku ini kasih anunya aja ya, kisi-kisinya aja. Nggak salah itu ngambil garisnya zaman Nuh itu. Yang mokong-mokong, ya, itu dihabiskan. Ya, diratakan dengan tanah, ya, yang baik-baik ini ditinggalkan, tetap hidup. Itu namanya Ba'diyah, ya. Nah, dari sini nanti cikal bakal Arab. Cuman Arab itu nanti juga ada 2. Ada Ariba, ada Musta'riba. Ada yang Arab, ada yang terarabkan. Nah, kan kita sudah diskusi Kanjeng Nabi Muhammad itu sebetulnya Arab yang mana. Kalau kita tarik garis berdasarkan patriark, Kanjeng Nabi nggak larinya ke Babylon, gitu loh, ya, larinya ke Babylon, gitu ya. Jadi ya disinilah, cuman kan ini debatable karena sejarah sebuah bangsa itu juga membacanya kan beberapa kilasan tahun-tahun yang lalu, ya. Cuman dalam diskusi yang itu diskusi terakhir dengan guru Al-Quranku ya Gus Pananistra, itu kan beliau sakit terus kapundut atau meninggal, ya, wafat. Secara budaya tidak bisa tidak Kanjeng Nabi Muhammad itu ya Arab, gitu loh. Nanti perdebatannya di sana. Tapi ya wajar ya. Nanti bagaimana memisahkan Musta'riba dan Ariba itu juga sulit. Karena apa? Kanjeng Nabi Muhammad itu sudah lahir dan hidup di Arab, gitu loh. Jadi walaupun demikian adanya, ya tetap aja dia Arab, ya memang Arab. Budayanya kan Arab, gitu loh. Ya cuman ya seperti aku tadi bilang, kebagian 2 cuman, ya nggak apa-apa, memang maunya Allah gitu. Kanjeng Nabi Ismail sama Kanjeng Nabi Muhammad, ya. Lainnya disapu bersih, diambil, ya paling banyak itu dari saudara tua kita, ya, Israel, ya. Oke, itu dulu ya.
Semoga semakin jelas duduk permasalahannya. Ya, kalau mau lihat diskusi ini yang apa? Yang junior silakan lihat, coba ketik apakah Kanjeng Nabi Muhammad itu apa judulnya ya? Bangsa Arab atau apa gitu ya. Coba kamu cari. Di situ asik judul diskusinya. Ya. Supaya referensimu itu bertambah gitu. Oke, sampai di sini dulu ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, ya, jaga Islam, sholatmu, Al-Quranmu, jadi bingkai imanmu yang paling dalam, sebuah keindahan. Ya. Namun tetap juga memberikan hormat kepada saudara kita yang lain, karena apapun adanya, mereka tetap bersaudara. Ya. Kita adalah bagian dari humanisme. Ya. Jadi ketika humanisme itu kita tarik, maka kita harus menjalin persaudaraan dengan siapapun, selama mereka tidak mengganggu kita. Ya, jadi kita tidak boleh menjadi biang kerok. Orang Islam itu harus membawa damai begitu. Ya, ada Pak, perdebatan nggak ketemu ini. Ya nggak apa-apa didebatkan atau didiskusikan dalam ranah akademi seperti ini dengan saling hormat, gitu ya. Nggak perlu menyerang, nggak perlu menjelek-jelekan, nggak perlu, nggak boleh lah, bukan nggak perlu. Ya, kan ada rasa dalam agama itu. Kalau kamu mau mendakwakan agamamu, orangnya kamu lecehkan, apa yang mau dia nerima? Kan ya nggak mau. Jadi sampaikan aja dengan baik, dengan santun. Ya, oke, berikutnya semoga kita mendapatkan keberuntungan, ya, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Jadi kesehatan itu juga itu keberuntungan. Ya. Sebagai salamku, penyemangat, kita belajar, terimalah salam Isra dari aku, ya. Islam rasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.